Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin mendesak untuk dibahas. Dalam perspektif Islam, banyak yang bertanya-tanya apakah fenomena perubahan iklim ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Video ini akan membahas hal ini dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran tentang kerusakan bumi. 1. Di dalam Quran Surat Ar-Rum, ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi, termasuk kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan. 2. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menekankan prinsip hidup sederhana dan tidak berlebihan yang juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Hadis tentang kerusakan lingkungan. Nabi Muhammad juga memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Hadis tentang menjaga lingkungan. Rasulullah bersabda di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakannya, kecuali hal itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan, serta menanam pohon yang memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Tanda-tanda kiamat dalam hadis. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda kecil dan besar kiamat. Beberapa di antaranya bisa dihubungkan dengan fenomena perubahan iklim, meskipun secara tidak langsung. Hadis tentang fenomena alam. Rasulullah bersabda di dalam hadits riwayat Muslim, kiamat tidak akan terjadi hingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Hadis ini mengisyaratkan perubahan besar dalam iklim dan lingkungan yang akan terjadi sebelum kiamat, di mana daerah yang tandus akan berubah menjadi subur kembali. Apakah perubahan iklim termasuk tanda kiamat? 1. Perubahan iklim dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kerusakan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tanda kiamat, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia dapat dihubungkan dengan peringatan tentang akhir zaman. Ayat-ayat dan hadis tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi dan lingkungan. 2. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan merawat alam. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah akibat dari kelalaian manusia dalam menjalankan amanah ini. Oleh karena itu, perubahan iklim bisa dilihat sebagai peringatan bagi umat manusia untuk kembali kepada jalan yang benar dan menjaga keseimbangan alam. 3. Beberapa tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis mengisyaratkan perubahan besar dalam lingkungan dan iklim. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan perubahan iklim, fenomena-fenomena ini dapat diartikan sebagai bagian dari tanda-tanda kecil kiamat yang menunjukkan semakin dekatnya waktu tersebut. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam perspektif Islam, perubahan iklim bisa dilihat sebagai salah satu bentuk kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tanda kiamat, kerusakan lingkungan ini dapat dihubungkan dengan peringatan-peringatan tentang akhir zaman. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dan lingkungan. Mengingat peringatan dalam Al-Quran dan hadis tentang kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kita harus berusaha untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi dengan baik. Dengan demikian, kita dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman sesuai dengan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk selalu menjaga bumi dan lingkungan dengan baik.